eee, tahap akhir lah ya, bukan tahap akhir juga ya, tapi dia adalah yang bisa menetapkan SKP gitu ya, menghasilkan ketetapan hukum. Makanya ini harus dilaksanakan dengan baik, dengan efisien dan efektif ya. Mengingat juga jumlah fungsional pemeriksa pajak itu juga terbatas dibandingkan dengan jumlah WP. Kalau kalian tahu sampai sekarang ini, audit coverage ratio-nya di Indonesia tuh paling juga nggak nyampe 5% ya. Kalian bayangkan coba dari semua self assessment yang di-sampling, yang sudah pernah diperiksa nggak audit coverage-nya ya, hanya 5% dari seluruhnya. Menurut kalian itu cukup nggak sih buat ngecek apakah semuanya patuh atau enggak? Kan itu sebenarnya masih sangat kecil ya. Cuman karena keterbatasan SDM, jadi ya yang kita mampu sampai sekarang ya baru di tahap segitu audit coverage ratio-nya ya. Nah, makanya dengan jumlah SDM yang terbatas itu, persiapan pemeriksaan ini harus benar-benar diperhatikan supaya pemeriksaan yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan SDM yang terbatas tersebut. Nah, di sini apa sih kalian ngapain nyiapin pemeriksaan ya? Di sini kalian memperoleh gambaran umum ya mengenai wajib pajak yang akan diperiksa. Jadi kalian ketika memeriksa harus tahu dong WP yang akan diperiksa seperti apa. Kalian harus tahu juga kira-kira WP profilnya seperti apa, kemudian praktek yang berlaku umum yang lazimnya di industrinya wajib pajak itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Kemudian kalian juga harus menyusun rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Jadi kita harus ada guidance-nya di pemeriksaan itu akan ngapain aja. Nah, guidance-nya itu ada di rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. Kalau program pemeriksaan itu lebih sampai detail per langkah-langkahnya ya. Jadi nanti kalian tinggal ngikutin rencana dan program pemeriksaan yang sudah dibuat. Kalau rencana pemeriksaan ini disusun nanti oleh supervisor ya. Karena kan supervisor dianggap sebagai pemeriksa yang paling senior yang lebih paham dan punya jam terbang yang lebih tinggi dibanding ketua tim dan anggota timnya, sehingga harusnya bisa lebih membuat rencana pemeriksaan untuk diikuti oleh ketua tim dan anggota timnya. Nah, untuk program pemeriksaan ini dibuat oleh supervisor tapi juga dibantu oleh ketua tim. Nah, alurnya begini ya. Jadi ketika ada biasanya nanti ada trigger instruksi pemeriksaan itu dari DSPP ya, dari daftar sasaran pemeriksaan pajak. Nah, di situ sudah ketahuan nih WP-WP mana nih yang mau diperiksakan. Dari situ turun instruksi ya, setelah dipelajari, disetujui oleh kantor pusat, bahwa WP tersebut memang memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga bisa dilaksanakan pemeriksaan. Nah, berarti nanti masuk di SPP setelah keluar instruksi pemeriksaannya dari kantor pusat ke Kanwil, dari Kanwil ke KPP. Nah, di KPP nanti dari berdasarkan instruksi itu, si pemeriksa kepala seksi pemeriksaan, ya, kepala seksi pemeriksaan, ini akan membuat ND, membuat nota dinas kepada supervisor ya, untuk menyusun audit plan. Jadi berdasarkan instruksi, jadi ini sebelum SP2 keluar ya. Jadi si kepala seksi pemeriksaan, dia bikin ND. ND minta audit plan ke supervisor. Jadi nanti supervisor menerima ND audit plan, dari situ dia akan menyusun audit plan ya. Rencana pemeriksaan ya, audit plan, kemudian audit plan-nya dikirimkan lagi ya ke kepala kantor ya, nanti disetujui, kemudian nanti balik lagi ke kepala seksi pemeriksaan dan menerbitkan SP2. Ya. Di sini audit plan dan audit program ini juga KKP identifikasi masalah ini juga harus dibuat di sini ya, di awal.
Jadi sudah mulai buat KKP nih di awal ya, KKP identifikasi masalah. Juga audit plan dan audit program. Nah, setelah itu SP2 terbit ya. SP2 terbit, kemudian nanti baru dari SP2 masuk ke pemberitahuan pemeriksaan lapangan ataupun panggilan untuk pemeriksaan kantor ya. Nah, di sini mulai nih dari mulai terbit dari sebelum ND ini kan kita nih pemeriksa sudah mengidentifikasi masalah ya. Dari supervisornya, kemudian audit plan, audit program, dan nanti sudah mulai terbayang kan WP-nya seperti apa, profilnya seperti apa, industrinya seperti apa, kemudian nanti disiapkan juga sarana dan prasarana pemeriksaan yang kira-kira dibutuhkan nih. Misalnya kalian lihat, oh WP-nya punya kebun di Kalimantan. Terus kalian menentukan nih kira-kira kebunnya cukup signifikan nggak ya? Apakah kita perlu sampai datang ke sana, ke kebunnya, ngecek pabriknya di sana, atau cukup di sini aja lewat di kantor pusat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian memutuskan, oh ya oke perlu ke Kalimantan nih, berarti kan kalian harus menyiapkan juga apakah SPPD-nya ada ya kan, kalian ada nggak dana di kantor? Seringkali misalnya, pemeriksaan udah akhir-akhir nih ya, terus, ininya, nggak ada dana gitu, dana kantor untuk kalian ke sana ya, berarti kalian nggak berangkat ya, ya kalian harus mengusahakan cara lain lah ya untuk bisa mendapatkan data-datanya. Nah, di sini sarana prasarana pemeriksaan ini diperlukan. Kemudian kalau misalnya kalian perlu ke lokasi WP, kira-kira perlu nggak kendaraan tertentu ya, entah misalnya double cabin lah misalnya, atau misalnya, di KPP di daerah nanti perlu pinjam perahu misalnya ke tempat WP. Nah, seperti apa? Nah, itu sarana prasarana apa yang kalian butuhkan, itu harus di diidentifikasi. Nah, di sini kegiatan tahap persiapan pemeriksaan ada di SE10 PJ 2017. Yang pertama, kalian mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak yang dilakukan di kantor nih, antara lain melalui kegiatan wawancara dengan AR ya. Jadi di sini kalian ketemulah sama AR-nya, silaturahim, nanya, "Ini kenapa sih WP-nya diusulin pemeriksaan?" Gitu. "Udah pernah divisit belum WP-nya? Kalau pernah divisit, hasil visitnya seperti apa?" Kalian pelajari dulu gitu ya. Terus alamat WP-nya masih sama nggak? Apa WP-nya udah pindah? Nah, di sini kalian perlu menggali lebih dalam nih ke AR-nya, minta profilnya, terus AR-nya udah sejauh mana nih nyusun profil wajib pajaknya dan sejauh mana sudah mengenali si wajib pajaknya. Kemudian yang kedua, pengumpulan data seperti yang dibahas kemarin ya, internal maupun eksternal, dan informasi lainnya mengenai wajib pajak. Nah, yang kedua, ini mengumpulkan data dan informasi di lapangan melalui kegiatan observasi lapangan. Kalian bisa juga nih ketika dapat alamat dari AR-nya, terus ngecek lah kalian ke lapangan. Ini WP-nya masih ada di situ nggak atau jangan-jangan sudah pindah gitu ya. Kan bisa langsung melakukan observasi. Yang ketiga, menyusun rencana pemeriksaan, audit plan, dan program pemeriksaan atau audit program. Nah, tadi setelah terkumpul semua data-data, tergambar seperti apa WP-nya, kira-kira sejauh mana pemeriksaannya mau dilakukan ya, apa semua pos perlu diperiksa atau hanya pos-pos tertentu. Kemudian yang keempat, menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Nah, di tahap persiapan pemeriksaan ini, tadi kumpulin data WP ya, terus data WP tadi dipelajari, dianalisis, kira-kira, critical area mana yang mau dipelajari yang mau diperiksa ya. Melakukan identifikasi masalah. Berarti masalah apa nih si WP high risk-nya di mana gitu. Kalau misalnya, penjualannya menurun drastis nih dari tahun lalu, berarti kenapa nih penjualan menurun drastis nih?
Berarti kan pos penjualan seperti ini harus diperiksa nih karena kenapa menurun drastis ya kan. Terus, kalau ada pos-pos lain yang perlu diperiksa, nah itu juga harus diidentifikasi di awal. Yang keempat, menentukan pos-pos yang akan diperiksa nih, audit scope dan buku catatan dokumen yang akan dipinjam. Nah, setelah kalian pelajari data WP, kalian buat nih peminjaman buku ya, kira-kira mau minjem bukunya apa saja gitu. Jangan yang detail ya, minjemnya jangan cuman semua buku dokumen yang dimiliki wajib pajak, itu kan kurang detail. Jadi kalian harus jelas mau minjem rekening koran, mau minjam apa, ledger, terus apalagi disebutkan rinci, invoice apa disebutkan. Kemudian di sini menyusun rencana pemeriksaan audit plan, menyusun program pemeriksaan, dan menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Ini udah ya tadi. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data WP ya. Jadi mengumpulkan mempelajari data WP yang dilakukan di kantor DJP. Semua data tentang WP di sistem informasi DJP, dari AR maupun juga dari data-data pihak ketiga yang ada di kantor itu dipelajari ya, kumpulkan. Mengumpulkan dan mempelajari data WP yang dilakukan di kantor DJP, ini dengan wawancara dengan AR, kemudian data internal tadi berkas dari seksi terkait, dari SIDJP, dari APROWEB, kemudian dari data eksternal, dari media massa, dari bursa efek, data kependudukan, data internet, data validasi alamat, data bidang usaha dan kontak person dari database B2B, Orbis, Osiris, Oriana, ini bisa juga. Di awal juga kalian bisa langsung membikin ND ya, bikin surat lah ke direktorat terkait. Misalnya untuk database B2B, Orbis, Osiris, Oriana, pasti di KPP kan nggak punya ya. Kalian bisa juga minta ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan ataupun di Direktorat PKP ya, minta database itu bisa. Nah, ini kan harus dilakukan dari awal ya. Kemudian berkas dari seksi-seksi terkait. Nah, berkas data, MPN, SP, dan lain-lain biasanya dari pelayanan ya. Di seksi pelayanan, minjem aja berkas WP, semuanya dipinjam. Kemudian isinya pasti udah lengkap semua berkas WP, ketetapan pajak sebelumnya, tunggakan pajaknya seperti apa, nanti minta ke seksi penagihan, terus profil wajib pajak, analisis risiko, info lainnya ini juga ada di AR ya, minta di AR, di seksi Waskon. KKP dan LHP sebelumnya ini pasti disimpan oleh seksi pemeriksaan nih. Kalian minta ke seksi pemeriksaan. Berkas induk SPT SSP ini dari seksi pelayanan ya sudah ada di berkas induk wajib pajak. Nah, kepala UP2 melalui kasih pemeriksaan nih, kasih pemeriksaan akan meminta semua data-data terkait ya. Ini nanti diminta ke semua seksi melalui kasih pemeriksaan. Nah, nanti semua data itu akan diberikan kepada supervisor ya, atau ketua kelompok. Nah, dirinci dalam daftar berkas WP yang dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan sebagai lampiran nota dinas kepala UP2 ya. Jadi mau berkas apa saja yang mau dipinjam itu dirinci di nota dinas kepala UP2. Ini mengumpulkan data tadi ya, di seksi Waskon, ada profil WP, analisis risiko info terkini, seksi pelayanan, dari seksi PDI, seksi pemeriksaan, dan seksi penagihan. Oke, ini sama aja kayak yang tadi ya, oke. Terus setelah itu wawancara dengan AR. Untuk mendapatkan profil wajib pajak, proses bisnis wajib pajak seperti apa, laporan keuangannya, data SPT, LHP tahun sebelumnya, dan data lain yang diperlukan. Biasanya juga AR-nya kan rutin bikin SP2DK ya, jadi di pengawasannya
WP-nya ini gimana nih, apakah patuh atau tidak nih? Patuh atau tidak dalam, merespon si AR. Pasti AR akan bercerita nih, "Oh WP-nya patuh kok, dia, sering kalau dikirimin permintaan data atau di SP2DK langsung respon," gitu. Ada juga, "Oh WP-nya malah nggak ketemu," gitu. Nah itu perlu effort kita lebih lanjut ya. Nah hasil wawancara ini dituangkan dalam berita acara hasil wawancara, ya format yang ada di lampiran SE10. Nah, kegiatan yang kedua adalah mengumpulkan data di lapangan melalui observasi lapangan. Nah, observasi lapangan ini dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui keberadaan orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan lapangan dan pihak terkait ya. Kemudian keberadaan dokumen atau data termasuk penyimpanan dokumen, kapasitas kegiatan usaha, data pemasok, dan pelanggan dokumen-dokumen yang digunakan oleh wajib pajak. Situasi dan kondisi di lokasi yang akan dilakukan pemeriksaan lapangan ya. Apakah perlu, alat-alat khusus gitu, karena situasi dan kondisi di lokasi yang tidak memungkinkan. Alat dan sarana yang diperlukan dalam pemeriksaan lapangan seperti apa. Kebutuhan SDM yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Jadi kalau misalnya kalian lihat ternyata industrinya WP sangat rumit dan perlu tenaga ahli nih untuk menjelaskan. Karena kalau dari, berdasarkan AR saja misalnya kurang cukup ya, kurang bisa menggambarkan detail usahanya WP. Kalian butuh pendapat ahli. Nah, ini bisa juga nih minta tenaga ahli untuk membantu pemeriksaan. Kemudian kebutuhan bantuan pengamanan dari aparat yang berwenang. Misalnya kalian lihat di, tempat usahanya WP ternyata dijaga ketat banget nih, banyak premannya gitu. Ya kalian, bisa meminta bantuan polisi ya untuk bantu, mengawal kalian dalam melakukan pemeriksaan. Takutnya nanti ada perlawanan dari WP. Nah, di sini bisa nih minta bantuan pengamanan dari polisi. Kemudian bisa tahu modus penyelewengan atau penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Ya, ajak ngobrol aja nanti, misalnya, kalau itu toko misalnya toko elektronik ya, kalian misal toko elektronik, kalian ajak ngobrol aja ini, pura-pura jadi yang mau beli gitu ya, misalnya, terus ngobrol sama customer yang lain gitu, pelanggan yang lain, "Gimana sih di sini, harganya murah ya?" "Oh murah." "Iya kenapa?" "Iya ini miring banget, di sini soalnya nggak dikenain PPN." Nah berarti kan kalian juga berarti itu menjadi modus nih, modus penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, kegiatan ketiga, analisis data keuangan WP dan data lain yang relevan ya. Nah, di sini tujuan analisis data keuangan wajib pajak dan data lain yang relevan ini mengidentifikasi pos-pos yang memerlukan perhatian khusus. Membuat identifikasi masalah yang berguna untuk menentukan cakupan pemeriksaan audit scope atau pos-pos yang akan diperiksa. Jadi ketika kalian meriksa ya, kalian harus fokus ya ke pos-pos tertentu yang kira-kira memerlukan perhatian lebih gitu ya. Kalian kalau coba memeriksa seluruh pos bisa jadi nggak cukup waktunya gitu ya, apalagi perusahaannya besar. Kalau perusahaannya kecil sih nggak masalah kalian periksa semua pos, itu mungkin sempat ya. Tapi nanti kalau kalian periksa perusahaan besar, kalian harus fokus lah dengan dengan sumber daya kalian yang terbatas, kalian harus memfokuskan pemeriksaannya mau difokuskan ke pos-pos yang mana. Nah, di sini gunanya mengidentifikasi masalah analisis data keuangan ya. Jadi analisis horizontal, analisis vertikal ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan industri sejenis.
kemudian analisis rasionya, rasio-rasio keuangannya seperti apa, analisis penyesuaian fiskalnya, ya kan? Tadi kalian lihat, ini penyesuaian fiskalnya wajib pajak apa aja, apakah sudah benar apa belum, kemudian analisis dengan menggunakan ekualisasi. Seperti kalian ingat, di metode teknik pemeriksaan, ekualisasi ini merupakan teknik pemeriksaan, tapi hanya sebagai analisis ya, analisis ekualisasi. Jadi sebagai trigger ya, trigger kalian untuk mencari bukti lebih lanjut. Itu analisis kuantitatif ya, yang lebih ke angka-angka. Nah, selain analisis kuantitatif, diperlukan juga analisis kualitatif nih. Kualitatif itu apa? Ya, berarti kan selain angka-angka ya. Jadi memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha WP. Jadi misalnya ada pos-pos tertentu yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya WP. Misalnya usahanya WP itu kan hanya sebagai distributor gitu ya, distributor. Tapi kok dia ada pos produksi gitu ya. Nah, kalian curiga dong, ngapain sih distributor pakai memproduksi, itu apakah sesuai gitu kan? Toh dia harusnya clue utamanya dia kan mendistribusikan. Harusnya kalau distribusikan hanya nggak sampai produksi gitu loh. Nah, apakah ada fungsi-fungsi lain yang dilakukan WP? Nah, ini kalian cek. Kemudian mempelajari dan mencatat masalah dan temuan LHP terdahulu. Nah, dari hasil pemeriksaan terdahulu kan jadi ketahuan nih SKP-nya dasarnya apa. Kemudian pos-pos yang diperiksa apa saja. Nah, apakah kira-kira untuk tahun ini pos yang diperiksa masih sama dengan tahun sebelumnya. Tuh, ini kalian nanti menentukan ya. Kemudian mempelajari dan mencatat masalah yang ditemukan dalam audit report. Nah, di audit report misalnya ada extraordinary event yang ada di wajib pajak. Nah, kalian harus menelusuri lebih lanjut nih, misalnya WP-nya merger. Berarti harus dipelajarin lagi nih mergernya seperti apa. Kemudian mempelajari riwayat keberatan banding PK ya. Apakah sebelum-sebelumnya WP pernah keberatan banding PK, SKP yang diterbitkan, WP-nya setuju atau tidak, kalau dia keberatan menang apa kalah, banding menang apa kalah, atau sampai ke PK. Hasil akhirnya seperti apa? Apakah koreksi pemeriksa itu cukup kuat dipertahankan di pengadilan, ataupun dengan mudah dipatahkan di pengadilan. Dan mencatat hal-hal penting lainnya yang kira-kira kalian temukan ya ketika mempelajari data-data WP. Nah, bagaimana melakukan analisis laporan keuangan dan analisis SPT? Kalian sudah mendapat mata kuliah analisis laporan keuangan dan SPT kah? Semester ini. Bersamaan ya? Iya, Bu. Oke. Ya berarti nanti bisa kalian ya sambil belajar ALK, kalian bisa juga nanti menganalisis untuk persiapan pemeriksaan ini. Yang ketiga, kita melakukan identifikasi masalah ya. Ya, sebelumnya kita overview lagi penyusunan audit plan ya. Jadi tadi dari LP2 tuh instruksinya ya, instruksi pemeriksaan. Itu nanti akan masuk ke kepala UP2 ya. Nanti kepala UP2 menerbitkan melalui kasih pemeriksaan ya, menerbitkan ND penunjukan supervisor ya. Jadi si WP ini akan diperiksa oleh tim yang mana, oleh kelompok yang mana. Jadi nanti langsung ND penunjukan supervisor berikut dengan berkas WP. Jadi
Di awal itu supervisor ketika mendapatkan ND penunjukan supervisor itu sudah disertai dengan berkas wajib pajak untuk dipelajari. Jadi berkas WP yang internal ya, yang ada di kantor. Nah, supervisor setelah mendapat berkas WP kan mempelajari berkas WP, kemudian akhirnya membuat KKP identifikasi masalah. KKP identifikasi masalah, kemudian membuat usulan audit plan ya, usulan rencana pemeriksaan. Nah, setelah itu maksimal 7 hari setelah ND penunjukan supervisor itu diterima, usulan audit plan itu harus diberikan kepada kepala UP2. Nah, kepala UP2 maksimal 5 hari kerja setelah usulan rencana pemeriksaan itu diterima, kepala UP2 harus menyetujui ya. Maksudnya mau menyetujui atau menolak audit plan-nya itu. Bisa jadi sebelum 5 hari audit plan-nya ditolak, dikembalikan untuk diperbaiki oleh supervisor. Mungkin karena menurut kepala kantor ada pos-pos lain yang perlu diperiksa juga di audit plan-nya gitu. Nah, kalau misalnya kepala UP2 setuju, ya berarti maksimal 5 hari kerja udah langsung disetujui dan sudah terbit nih audit plan. Nah, audit plan ini sebagai dasar penerbitan SP2 ya. Jadi ketika terbit SP2 ini sudah ada audit plan-nya. Baru lanjut ke pemeriksaan WP ya. Nah, di sini pedoman kalian adalah Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 126 PJ 2010 tentang pedoman penyusunan rencana pemeriksaan audit plan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi di sini yang diatur secara rigid ya formatnya itu adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Kalau pemeriksaan untuk tujuan lain, audit plan-nya tetap dibuat tapi formatnya disesuaikan dengan pemeriksaan tujuan lain yang dilakukan ya. Nah, di sini kita masuk identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan ya. Tujuannya adalah menentukan pos-pos SPT dan turunannya akan diperiksa. Audit scope, batasan luas pemeriksaan. Jadi di sini kalian sudah menentukan nih pos-pos SPT yang akan diperiksa. Di rencana pemeriksaan tuh harus jelas pos mana yang diperiksa. Jadi kalian nanti memeriksa sesuai pos-pos tersebut. Nah, identifikasi masalah dibuat berdasarkan hasil analisis data keuangan wajib pajak dan data lainnya. Nah, ini akan menghasilkan pos-pos yang akan diperiksa. Kenapa ini penting? Jadi kalian nanti membatasi pemeriksaan kalian ya. Jadi kalian akan fokus kepada pos-pos itu saja. Kalau misalnya nanti ada data lain yang ditemukan di luar pos-pos yang kalian periksa, kalian bisa melakukan pemeriksaan ulang. Nah, untuk menyusun KKP identifikasi masalah, ini langkah-langkahnya kalian melakukan analisis rasio data keuangan yang terkait dengan pos-pos SPT. Jadi kalian lakukan ya analisis bagaimana penjualannya ya dengan pos-pos SPT yang lain. Analisis tren dan benchmark dengan industri atau perusahaan sejenis. Bagaimana nih rasio keuntungan SWP, apakah dia sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata industri. Kalau sangat kecil berarti kita harus ada pertanyaan nih. Jangan-jangan dia menyembunyikan pajaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya rasio keuntungannya kurang lebih sama lah dengan rata-rata industri ya berarti kalian perlu tidak terlalu fokus lagi dengan peredaran usahanya. Nah, yang ketiga adalah ekualisasi antara pos SPT PPh Badan orang pribadi dengan objek pajak. Seperti yang kemarin ya, kalian sudah belajar. Pos-pos di SPT apa? Misalnya biaya gaji ya, biaya gajinya seperti apa, kalian bandingkan dengan data
SPT 21-nya. Kemudian bandingkan juga SPT PPH badan dengan PPN. Kemudian bandingkan juga objek-objek, misalnya si WP ada penghasilan sewa, seperti apa. Kemudian WP ada jasa teknik, bandingkan dengan PPH 23-nya. Nah, kemudian analisis keterkaitan antara alat keterangan, analisis risiko yang dibuat oleh AR, hasil analisis dan pengembangan IDLP, informasi intern dan ekstern yang tersedia ya. Jadi bagaimana nih analisis risiko yang telah dibuat oleh AR, misalnya dia ada si WP-nya ada penghasilan yang tidak dilaporkan gitu ya. Nah, ternyata hasil IDLP juga ada nih data dari pihak ketiga kalau WP ada penghasilan lain yang belum dilaporkan di SPT. Nah, berarti kan saling menguatkan itu data-datanya. Berarti kalian harus lebih fokus nih ke peredaran usahanya. Nah, ini contoh KKP identifikasi masalah ya. Setiap KKP formatnya seperti ini ya. Jadi ada judul KKP-nya di sini, KKP identifikasi masalah. Kemudian ada nama wajib pajak, ada NPWP-nya, masa tahun pajaknya yang diperiksa. Kemudian yang pertama analisis berdasarkan data yang tersedia ya. Berdasarkan data keuangan atau harta, ini seperti apa? Apakah ternyata ada pembelian atau penjualan harta? Di data SPT seperti apa? Profil wajib pajak, hasil pemeriksaan sebelumnya, dan data lain yang tersedia. Kemudian yang kedua, identitas masalah. PPH badan PPH OP-nya, pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat 2 D, dalam negeri, dan lain-lain. Di sini kira-kira ada apa nih? Misalnya di 21, kok PPH 21 yang dipotong ternyata kalau tidak sama dengan biaya gajinya yang ada di SPT. Nah, di sini kalian jelaskan lah ya, masalah-masalah apa yang kalian temukan ketika setelah mempelajari berkas WP. Yang terakhir ini ada lokasi atau cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan. Jadi kalau kalian lihat cabangnya WP misalnya banyak banget nih, tersebar ratusan di seluruh Indonesia. Kalian kan nggak mungkin juga memeriksa semuanya ya. Mungkin kalian akan fokus ke cabang WP yang material. Nah, untuk cabang-cabang lainnya yang kira-kira perlu juga dilakukan pemeriksaan, kalian bisa minta bantuan KPP lokasi ya. KPP lokasi untuk membantu memeriksa cabang WP terdekat. Apalagi kalian ngelihat, di lokasi terlalu jauh nih kalau kita ke sana gitu ya, terlalu terpencil, terus kita nggak ada dananya, misalnya dana kantor udah habis untuk SPPD. Nah, kalian bisa minta nih bantuan WP lokasi, KPP lokasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi. Nah, di sini di bagian bawah ada keterangan disusun oleh supervisor kelompok berapa, parafnya dan tanggalnya ya. Jadi jelas nih, KKP identifikasi masalah dibikinnya tanggal berapa sebelum SP2 terbit. Di sini contoh. Kalau kalian baca ya, nanti kalian baca sendiri nih. Contohnya data keuangan berdasarkan komparasi atas data keuangan, terdapat hal-hal yang dilakukan antara lain. Nah, saldo piutang usaha mengalami kenaikan 18%. Jadi misalnya atau saldo perdana usaha mengalami kenaikan 100%. Jadi kalau misalnya kenaikan-kenaikan yang material berarti kalian perlu memeriksa lebih lanjut kan.
Kemudian di data SPT Badan, peredaran usaha mengalami kenaikan 11%. SPT 21, objek terdiri dari penghasilan bruto pegawai tetap tidak tetap. Dari hasil ekualisasi yang dilakukan terhadap biaya gaji dan upah, jumlah objek dalam SPT pasal 21 lebih besar. Jadi kalian tulis semua identifikasi masalah ya. Terus analisis risiko yang dibuat oleh AR seperti apa? Terdapat perbedaan objek dengan faktur pajak masukan, terdapat perbedaan badan usaha dan DPP PPN. Dari alat keterangan terdapat data apa, ekspor impor apa. Jadi semua data-datanya yang kalian peroleh itu dituangkan di KKP identifikasi masalah ya. Jadi ketika pihak ketiga ya, dalam hal ini kalian harus berpikiran jauh ke depan ya. Pemeriksaan ini kan akan misalnya WP-nya keberatan gitu ya, keberatan bahkan sampai dia banding ke pengadilan pajak, mungkin sampai juga peninjauan kembali di PK. Nah, berarti kan ini akan mengalami periode yang sangat panjang ya. Dari selesai pemeriksaan aja, misalnya 8 bulan, kemudian lanjut lagi, keberatan setahun, belum lagi banding bisa lebih dari setahun. Nah, pentingnya kalian mendokumentasikan KKP dengan baik, kertas kerja pemeriksaan dengan baik, sedetail mungkin, karena kan kalian ke depan nanti kalau dipanggil lagi nih, pasti nanti kalian akan dipanggil sebagai pemeriksa ya, kalau WP-nya. Misalnya dari PK-nya, dari penelaah keberatannya perlu pencerahan lagi nih setelah baca KKP-nya nggak mudeng. Bisa jadi kalian dipanggil. Kalau kalian bisa menuangkan KKP sedetail mungkin, sejelas mungkin, pekerjaan kalian lebih ringan nih. Siapa tahu nanti PK-nya pas udah baca KKP, oh ya udah jelas nih, udah sangat jelas dan tidak perlu kalian dipanggil gitu. Kalaupun nanti kalau KKP-nya nggak jelas, terus nanti kalian dipanggil, itu kan pasti udah bertahun-tahun, kalian pasti lupa nih, udah lupa apa sih ya dulu ini masalahnya. Apalagi kalian bisa juga kan nggak cuma satu WP itu, akan banyak WP yang diperiksa. Makanya di sini pentingnya dokumentasi yang baik, KKP-nya sedetail mungkin, untuk antisipasi peristiwa ke depan ya. Kalau kalian nanti dipanggil pas sidang, dipanggil untuk memberikan keterangan, nah kalian masih diingatkan dengan KKP kalian. Nanti kalau KKP identifikasi masalahnya nggak jelas, ketika ditanya, kenapa kalian meriksanya cuma pos-pos ini, gitu, nggak diperiksa semua. Aduh, apa ya? Kemarin lupa, gitu. Nah, kalau sudah mungkin kan, itu akan memudahkan kalian ke depannya. Nah, setelah kalian menjabarkan nih semua ya, dijabarkan. Oh, di SPT-nya data-datanya apa aja, data-data pihak ketiga yang didapatkan apa aja, data-data critical point-nya yang tidak sama, yang perlu diteliti lebih lanjut, nah baru kalian masuk ke menentukan pos-pos yang akan diperiksa ya. Di sini pos-pos yang akan diperiksa, ini pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya. Ya, seperti apa? Kemudian pos turunan adalah komponen atau elemen yang mendukung suatu pos, termasuk akun neraca ya. Jadi misalnya pos peredaran usaha, di bawahnya lagi bisa sampai ke neraca ya. Kemudian pemeriksaan all taxes ini setiap jenis pajak harus diperiksa. Jadi di sini harus dibedakan antara jenis pajak dengan pos di dalam SPT ya. Karena kita all taxes, jadi semua jenis pajak ini harus diperiksa. Tapi nggak semua pos di setiap jenis pajak itu diperiksa. Jadi misalnya di pos di SPT, kita misalnya hanya memeriksanya pos peredaran usaha. Kemudian misalnya di PPh 21 yang diperiksa hanya pos pegawai tetap ya, biaya gaji pegawai tetap. Untuk biaya gaji pegawai tidak tetap itu tidak diperiksa karena mungkin jumlahnya tidak material.
Nah, pemeriksaan PPh badan orang pribadi, pos peredaran usaha, penghasilan bruto, ini harus diperiksa ya. Yang dipilih pos turunan dari pos peredaran usaha atau penghasilan bruto ya. Jadi komponen peredaran usaha penghasilan bruto kan macam-macam ya. Nah, di sini yang kalian bisa memilih pos-pos yang mana turunannya dari peredaran usaha yang akan diperiksa. Kemudian pengujian atas keabsahan seluruh kredit pajak tetap harus dilakukan. Nah, biasanya kan untuk menghitung PPh yang terutang nih nanti UWP mengurangkan dengan kredit pajak. Nah, semua kredit pajak ini harus kalian konfirmasi nih, apakah benar sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Bisa konfirmasi di MPN ya, bisa juga, ataupun konfirmasi di bank kalau misalnya tidak ada datanya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang merupakan hasil analisis data dan keuangan lainnya, kalian akan menentukan pos-pos yang akan diperiksa. Nah, penulisan pos-pos SPT yang akan diperiksa dengan pos turunannya dipisahkan dengan garis miring. Contohnya, peredaran usaha, garis miring penjualan ekspor. Bisa jadi kan dia ada penjualan dalam negeri, ada penjualan ekspor. Nah, kita misalnya mau fokusnya hanya di penjualan ekspor aja, karena ternyata penjualan dalam negerinya justru sedikit banget dibandingkan penjualan ekspor. Jadi sebagian besar adalah penjualan ekspor. Nah, kalian bisa di sini memeriksanya. Kemudian objek PPh pasal 23 pos turunannya sewa. Bisa lain kan objek PP 23 selain sewa kan ada lagi misalnya jasa teknik ataupun lain-lain. Nah, setelah mengidentifikasi masalah tadi ya, menentukan pos-pos, menyelesaikan KKP identifikasi masalah, kalian masuk selanjutnya ke usulan rencana pemeriksaan ada atau audit plan ya. Audit plan ini memuat identitas wajib pajak, identitas tim pemeriksa pajak, dan beban tim pemeriksa. Jadi nanti si supervisor itu menentukan ya, WP ini akan diperiksa oleh siapa, oleh tim yang mana gitu ya. Tentu saja itu disesuaikan dengan beban tim pemeriksa. Misalnya kalau dia tunggakannya banyak di tim itu, kayaknya nggak mungkin lah tunggakannya banyak terus dikasih tambahan pekerjaan lagi, tambah nggak selesai tuh tunggakannya ya. Nanti misalnya ya tim pemeriksa itu difokuskan untuk menyelesaikan tunggakan yang ada, baru nanti dikasih beban pemeriksaan yang baru. Nah, biasanya juga di KPP dalam kantor pusat itu di DSPP dalam menentukan apakah WP itu diperiksa atau enggak, apakah ada tambahan WP atau enggak. Nah, itu juga disesuaikan dengan beban pemeriksaan yang ada di kantor tersebut. Kalau misalnya di kantor tersebut masih banyak tunggakan pemeriksaan yang belum diselesaikan, biasanya nanti tidak diberikan instruksi pemeriksaan baru. Jadi disuruh fokus untuk menyelesaikan tunggakan yang ada. Baru nanti dikasih instruksi pemeriksaan yang baru. Nah, di sini setelah supervisor melihat ya, oh ini tim pemeriksanya jadinya tim pemeriksa A. Terus dilihat juga nih pemeriksaannya atas apa. Kalau pemeriksaannya terkait transfer pricing misalnya, berarti kan si supervisornya harus menentukan tim yang memang pernah menangani transfer pricing ataupun yang kira-kira menurut pendapat supervisor ini paling kompeten nih bisa melakukan pemeriksaan transfer pricing. Kemudian yang ketiga, membuat uraian rencana pemeriksaan ya. Di sini ada kriteria pemeriksaannya, ada jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalahnya seperti apa. Identifikasi masalah ini merupakan resume dari KKP identifikasi ya.
Kemudian tanggal selesai pemeriksaan ini targetnya ya, kira-kira targetnya pemeriksaan ini diselesaikan tanggal berapa bulan gitu. Kemudian tanggal jatuh tempo penyelesaian restitusi, jadi SPTLB harus disebutkan nih jatuh temponya kapan, tenaga ahli yang dibutuhkan, sarana pendukung yang diperlukan, pos-pos SPT yang akan diperiksa, dan lokasi atau cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan lokasi. Nah, di sini yang penting kalian perhatikan adalah tanggal jatuh tempo penyelesaian restitusi ya. Jadi memang kalau ini terkait restitusi WP, berarti kan kalau menurut undang-undang dibatasi dengan 1 tahun loh ya. 1 tahun sejak SPT disampaikan. Nah, berarti kan argonya sudah jalan tuh. Begitu trigger SPTLB muncul, nah harusnya dari kepala kantor ini harus lebih sigap ya dalam menerbitkan instruksinya, kemudian dari audit plan-nya, berarti si supervisor juga harus lebih cepat nih menyelesaikan audit plan, dan juga SP2 supaya terbit lebih awal, sehingga SPTLB-nya ini bisa diperiksa lebih awal juga, karena terkait dengan jatuh tempo penyelesaian restitusi. Nah, ini contoh rencana pemeriksaan ya. Jadi di sini ada profilnya wajib pajak seperti apa, kemudian ada hasil pemeriksaan sebelumnya, pos-pos yang dikoreksi, penjelasan koreksi, kemudian ada identitas tim pemeriksa pajaknya, beban tim pemeriksa jumlah tunggakannya berapa SP2, karena jangan sampai tadi ya memberikan beban SP2. Kemudian ruang lingkupnya, mau all taxes atau single tax atau tujuan lain. Nah, pemeriksaan LB yang jatuh tempo berapa SP2. Nah, ini contoh rencana pemeriksaan yang sudah diisi secara lengkap ya. Kalau kalian lihat di sini profil wajib pajak, di sini ada penanggung jawab wajib pajak. Kemudian kalian juga harus memasukkan koreksi nih ya. Koreksi hasil pemeriksaan sebelumnya seperti apa. Kemudian penjelasan koreksinya. Di sini identitas pemeriksanya yang akan diberikan tugas. Terus detail tunggakannya seperti apa. Nah, di sini ada uraiannya, kriteria pemeriksaannya, pemeriksaan khusus, jenisnya lapangan, ruang lingkupnya all tax. Nah, di sini identifikasi masalahnya nih langsung ya, contohnya peredaran usaha dilaporkan terkait dengan data ekspor. Pembelian bahan dilaporkan lebih tinggi terkait dengan data impor dan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Kemudian persediaan akhir dari perhitungan kuantitas perlu dipastikan eksistensi dalam penyimpanannya. Nah, kalian mengidentifikasi lah kira-kira pos-pos mana yang perlu diperiksa. Terus tanggal selesai pemeriksaan ditentukan kapan. Jatuh tempo di sini karena bukan LB, jadi di strip aja dikosongin. Tenaga ahlinya dibutuhkan tidak ada, sarana pendukung tidak ada. Pos-pos yang akan diperiksa di sini berarti karena all tax, berarti semua jenis pajak diperiksa, tapi nama pos dan pos turunannya hanya yang peredaran usaha plus pos-pos lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa ya. Di sini ada juga alasannya ya, kenapa pos ini diperiksa. Jadi indikasi terjadi understated, pengujian arus uang untuk mendukung pengujian ketepatan pelaporan penjualan ekspor di sini, pengujian arus uang, jadi perlu dilakukan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, di sini juga ada rencana program pemeriksaan. Rencana program pemeriksaan adalah program pemeriksaan yang disusun terhadap pos-pos yang akan diperiksa dalam rencana pemeriksaan yang telah dibuat oleh pemeriksa. Jadi,
rencana program pemeriksaan disampaikan kepada Kepala UP2 bersamaan dengan usulan rencana pemeriksaan ya. Rencana program pemeriksaan harus ditandatangani oleh Kepala UP2 sebelum penyampaian SP2 atau pengiriman surat panggilan. Ya, jadi di sini dari rencana pemeriksaan itu usulannya memang harus di-breakdown lagi ke program pemeriksaan. Dalam hal terdapat perubahan rencana pemeriksaan berupa penambahan pos-pos SPT atau garis miring pos-pos turunannya, maka harus dibuat perubahan rencana program pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana program pemeriksaan. Jadi ada kalanya ketika kalian setelah melakukan pemeriksaan nih, apalagi setelah kalian ke lapangan, itu kok ada kira-kira ada tambahan pos-pos lagi nih yang harus diperiksa. Nah, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Jadi bukan berarti kalian begitu bikin rencana pemeriksaan terus harus stick sama rencana pemeriksaan itu dari awal sampai akhir, enggak. Itu fleksibel aja. Begitu kalian ke lapangan menemukan hal-hal yang perlu diteliti, diperiksa lebih lanjut, nah kalian bisa merubah audit plan-nya. Otomatis kalau audit plan yang berubah, audit programnya kan juga berubah. Nah, perubahan rencana program pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala UP2 bersamaan dengan usulan perubahan rencana pemeriksaan. Dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala UP2 paling lambat 1 hari kerja setelah persetujuan usulan perubahan rencana pemeriksaan. Gitu ya. Jadi ini semua dibatasin oleh hari kerja nih, karena biar nggak kelamaan di kepala kantornya. Apa saja fungsi program pemeriksaan di sini? Di sini adalah sarana pengendalian dan pengawasan serta memberikan bimbingan ya. Jadi sarana untuk supervisor ya. Di program pemeriksaan detail supaya sebagai petunjuk kerja juga bagi tim pemeriksa pajak. Jadi ada kalanya kan pemeriksa pajak ada juga yang baru nih. Misalnya kalian baru lulus terus jadi pemeriksa, jadi anggota tim. Kalian tentunya masih bingung ya. Aduh, aku harus ngapain nih buat meriksa pos-pos ini. Nah, inilah gunanya program pemeriksaan. Di program pemeriksaan ini detail sampai langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kalian tinggal ngikutin aja nih program pemeriksaan yang sudah dibikin oleh supervisor yang lebih tinggi jam terbangnya. Kan dia sudah pengalaman nih. Nanti dia bikin detail langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh anggota dan anggota timnya. Sarana evaluasi penerapan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan ya. Ini apakah metode, teknik, prosedur pemeriksaan yang dilakukan ini sudah cukup nih untuk memeriksa temuan, untuk mencari temuan. Kemudian referensi bagi penyusunan program pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksa yang akan memeriksa baru, WP yang baru, ini tinggal mengecek nih program pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya apakah sudah ada. Nah, itu kan tinggal dilihat, oh kira-kira ini ada yang perlu ditambah atau enggak nih dari program pemeriksaan yang sebelumnya. Semua ini ada di SE nomor 04 PJ 2012 tentang pedoman penyusunan program pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, di program pemeriksaan isinya sebenarnya hanya metode, teknik, prosedur ya. Jadi pernyataan pilihan metode pemeriksaan. Teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan. Nah, jadi di sini kalau metode itu kan kemarin kita sudah bahas ya, ada metode langsung sama tidak langsung. Jadi nanti di dalam program itu disebutkan metode apa nih yang digunakan di dalam pemeriksaan. Kemudian juga teknik pemeriksaan apa juga yang digunakan ya. Teknik berarti kan cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran diperiksa. Nah, paling bawah, paling detail adalah prosedur. Prosedur serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah.
untuk dilakukan oleh pemeriksa pajak. Misalnya hitung ulang atau membuat analisis rasio keuangan. Nah, itu di situ sebutkan di program pemeriksaannya. Nah, buku catatan dokumen yang akan dipinjam ini juga dicantumkan ya dalam rencana program pemeriksaan. Nah, tentu saja buku catatan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak ini hanya yang terkait dengan pos-pos yang akan diperiksa ya. Jadi kalau tidak terkait dengan pos-pos yang tidak diperiksa ya tidak usah dipinjam. Jadi kita akan mengurangi beban pemeriksa nih di dalam peminjaman dokumen. Kalian juga minjem dokumen banyak-banyak juga nggak ada tempatnya di kantor ya kan? Mau minjem bertroli-troli gitu, mau ditaruh di mana? Kantornya sempit. Jadi mending kalian mengefisienkan peminjaman dokumen. Jadi untuk buku catatan dokumen yang benar-benar dirasakan perlu, tidak usah dipinjam semuanya. Nah, jadi program pemeriksaan ini dibuat oleh supervisor, dibantu oleh ketua tim. Jadi disusun secara mandiri, objektif, profesional, serta memperhatikan rencana pemeriksaan ya. Berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa, dan buku catatan dokumen yang akan dipinjam. Kemudian di sini ada rencana, program pemeriksaan, dan realisasi program pemeriksaan. Jadi selain rencana, kalian juga perlu membuat realisasinya. Berdasarkan rencana, apakah terrealisasi semua atau tidak? Kalaupun tidak terrealisasi semua, tidak apa. Yang penting dijelaskan kenapa tidak terrealisasi. Nah, rencana program pemeriksaan ini ditandatangani oleh Kepala KPP. Nah, realisasi program pemeriksaan nih, apabila suatu teknik pemeriksaan yang dipilih dan atau buku catatan dokumen yang harus dipinjam tidak dapat dilakukan atau diputuskan untuk tidak dilakukan dalam pemeriksaan, maka pemeriksa pajak harus mendokumentasikan alasannya dalam KKP pengujian pos SPT atau pos turunan terkait. Ya, misalnya kalian di program sudah men-state ya, akan melakukan stok opnam di gudang wajib pajak. Ternyata gudang wajib pajak kebakaran gitu ya, sehingga habis itunya persediaannya. Nah, berarti kan kalian tidak dapat nih melakukan stok opnam tersebut. Berarti nanti kalian dijelaskan lah kenapa. Oh, karena gudangnya wajib pajak terbakar gitu ya. Nah, supervisor harus membuat realisasi program pemeriksaan berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Dan dalam hal terdapat metode teknik atau prosedur pemeriksaan yang tidak dilakukan, maka alasannya harus dicantumkan dalam realisasi program pemeriksaan. Jadi di sini supaya jelas ya, transparan, semua pemeriksaan dilakukan secara transparan. Jadi rencananya apa, realisasinya apa, itu jelas dilakukan. Kalau bisa dilakukan, nggak apa-apa, tapi kalaupun tidak bisa dilakukan, alasannya apa. Itu semua harus jelas ditulis di dalam KKP-nya. Jadi nanti ada KKP rencana pemeriksaan, KKP program pemeriksaan, KKP rencana program pemeriksaan, KKP realisasi program pemeriksaan ya. Di sini realisasi program pemeriksaannya seperti apa ya. Jadi ada realisasinya, ada ya, ada tidak. Nah, contohnya akan melakukan inspeksi nih ke tempatnya wajib pajak, ke lokasi wajib pajak. Tidak direalisasi karena tidak tersedia SPPD terkait dengan dana ya. Terus prosedur pemeriksaannya seperti apa? Ketujuh, menyiapkan sarana dan prasarana sebelum pemeriksaan. Jadi di sini melakukan inventarisir dan memastikan berkas wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan itu telah lengkap. Dalam hal belum lengkap, pemeriksa melakukan peminjaman berkas
kepada unit kerja terkait di lingkungan DJP. Ya, kalian bisa juga melakukan peminjaman berkas ke KPP terkait ya. Kalau misalnya ternyata tidak ada datanya di kantor. Kemudian kelengkapan berkas kerja menyesuaikan dengan risiko yang diidentifikasi pada audit plan. Dan memperhatikan teknik pemeriksaan yang akan dilakukan ya. Jadi kalian sesuaikanlah dengan program, dengan rencana pemeriksaannya, kemudian teknik-teknik pemeriksaan apa yang harus dilakukan ya. Yang ketiga, mempersiapkan sarana pemeriksaan antara lain kartu tanda pengenal, harus sudah ada kartu tanda pengenal pemeriksa, formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pemeriksaan lapangan, fakta integritas, tanda segel kalau kalian perlu melakukan penyegelan, format nanti berita acara seperti apa, format peminjaman dokumen yang nanti seperti apa, nah itu perlu disiapkan. Nah, menyiapkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan dalam hal diperlukan, seperti contohnya permintaan tenaga ahli, misalnya WP ternyata WP asing, pakai bahasanya bahasa Urdu nih misalnya ya, atau bahasa lain lah ya, yang kayaknya susah nih pemeriksa, kalau bahasa Inggris mungkin pemeriksa masih bisa ngerti ya, ternyata dia pakai bahasa Rusia misalnya, ataupun wajib pajaknya nih orang Rusia yang nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, berarti kan perlu penerjemah. Ataupun kalian kira-kira ada ini nih, pengalihan aset oleh si WP. Kira-kira asetnya itu perlu dinilai ulang nggak ya? Apa cukup material? Apakah sesuai dengan nilai pasar? Nah, kalian perlu bantuan penilai juga kan. Kalau untuk ahli IT, kalian juga perlu misalnya terkait dengan software yang wajib pajak. Nah, kalian perlu ahli IT misalnya. Kemudian kalau ahli transfer pricing, sebenarnya kalian tinggal bersurat saja ya. Maksudnya melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, itu mereka membuka lah ya. Maksudnya bisa kalian konsultasi setiap saat dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan jika dibutuhkan. Kemudian aplikasi pendukung pemeriksaan dan atau peralatan yang dibutuhkan, data pembanding transaksi tadi, untuk misalnya pemeriksaan transfer pricing, kalian butuh data Osiris, Oriana, atau data lain. Nah, kalian bisa dari awal nih melakukan peminjaman ya, ataupun permohonan data ke direktorat terkait di kantor pusat. Oke, baik. Berarti ini sampai dengan persiapan pemeriksaan ya, pembuatan rencana dan program pemeriksaan. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Izin bertanya, Bu. Iya, nama dan Nomor 17. absen. Nomor 17 Rizky Afiga, Bu. Oke, ya silakan. Izin bertanya, Bu. Iris dan Oriana itu apa, Bu? Osiris Ya, dan Oriana. ya, Bu. Kenapa? Itu apa, Bu? Oh, Osiris dan Oriana itu, dia itu suatu database ya. Jadi kalau kalian belajar transfer pricing itu sebenarnya kan transfer price, kalian sudah belajar cost accounting kan? Sudah, Bu. Nah, di cost accounting pasti belajar transfer price dong ya. Transfer price kan wajar lah ya, sebenarnya transfer pricing itu adalah hal yang netral. Yang jadi masalah kalau misalkannya disalahgunakan ya oleh wajib pajak. Apalagi, nah dalam wajib pajak, terutama wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa ya, dia satu grup gitu ya. Dia kan bebas nih menentuin harga ya, harga transfer, apalagi transaksinya antar grup gitu ya, sesama perusahaan di dalam satu grup. Nah, berarti kan dia bebas tuh nentuin transfer price. Nah, kalau misalnya seperti hal ini dibiarkan, itu kasihan dong perusahaan-perusahaan lain yang dia nggak punya grup gitu. Kalau yang nggak punya grup,
dia kan transaksinya dengan harga wajar ya, arm's length principle, jadi harga wajar. Misalnya kita kalau ngasih harga ke ke orang lain yang kita nggak kenal dengan harga ke adik sendiri, pasti kan kita lebih ke harga ke adik sendiri pasti biasanya lebih miring ya harganya ya nggak? Ataupun ke keluarga sendiri. Nah hal-hal seperti itu yang harus dijaga supaya netral ya. Jadi dalam persaingan bisnis tuh netral. Jadi harga-harganya harusnya wajar gitu, sesuai dengan harga yang harusnya diberikan kepada pihak yang independen gitu. Jadi kalau praktek seperti itu dibiarkan, nanti lama-lama perusahaan-perusahaan yang nggak punya transaksi grup, yang benar-benar hanya bertransaksi dengan pihak independen, dia akan benar-benar kalah bersaing lah dengan yang perusahaan grup ya. Dia bisa ngatur sedemikian rupa sehingga keuntungannya tuh bisa kecil gitu ya. Jadi transfer price ini sebenarnya karena dia menyangkut multinasional, karena perbedaan tarif ya antara tarif dalam negeri dengan tarif yang di luar negeri, itu biasanya ada profit shifting tuh, ada keuntungan yang harusnya dipajakin di Indonesia karena pajaknya di Indonesia itu besar, dia coba dialihkan ke luar negeri, di mana di luar negeri itu pajaknya lebih kecil gitu. Jadi dia secara grup itu nanti pajaknya akan lebih kecil gitu. Nah, harga-harga transfer ini, harga-harga itu ada di database Osiris Oriana itu. Jadi Osiris Oriana itu isinya database data-data perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia gitu ya. Perusahaan-perusahaan independen yang ada di seluruh dunia. Jadi nanti kita bisa komparasi nih, oh perusahaan saya yang kita periksa ini, dia bergerak di bidang apa? Misalnya dia di perusahaan transportasi. Oke, berarti nanti kita cari di database Osiris Oriana itu clue-nya nanti perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi yang apa, yang sebesar apa. Nah, itu mesti di-adjust juga ya. Keuangan terkait perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ada di database Osiris Oriana. Jadi kita bisa dapatlah kira-kira rata-rata keuntungan perusahaan transportasi itu harusnya berapa. Kalau berdasarkan database Osiris Oriana misalnya let's say 10% gitu ya. Sementara data perusahaan kita yang kita periksa itu cuma 5%. Berarti nanti bisa di-adjust gitu ya. Harusnya nanti di-adjust berdasarkan data Osiris Oriana, mediannya di tengah-tengah tuh rata-ratanya harusnya 10%. Berarti nanti WP harusnya nggak 5% nih. Keuntungan harusnya kalau berdasarkan arm's length, ya nanti detailnya kalian bisa lebih pelajari lagi dengan surprising-nya nanti ya disesuaikan jadi 10% berdasarkan database di Osiris sama Oriana gitu. Jadi karena dia bersifat database dan isinya data-data keuangan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, nah itu kan harus ada maintain ya, harus ada orang yang mencari, yang ngumpulin. Nah, berarti kan itu berbayar biasanya. Jadi Osiris Oriana itu langganan ya, langganan dan mahal harganya. Berapa ribu dolar gitu ya. Jadi nggak semua KPP kan bisa berlangganan itu. Nah, yang berlangganan Osiris Oriana ini hanya Direktorat Pemeriksaan Penagihan dan Direktorat PKP. Jadi nanti kalian kalau butuh data Osiris sama Oriana, bikin suratlah ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan ya. Sebenarnya kan kalian karena pemeriksa harusnya mintanya ke pemeriksaan penagihan. Nanti kalau AR mintanya ke PKP gitu. Jadi nanti kalian minta data ke P2, minta data Osiris Oriana gitu. Jadi nanti kalian datang ke sana, nanti dibantu setting-setting pencarian datanya, terus kalian dapatkan datanya dari Osiris dan Oriana. Gitu ya, ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau sudah cukup, di LMS nanti ada kuis ya, kalian isi aja. Sudah muncul belum di LMS kalian? Udah, Bu. Udah ya? Udah, nanti kalau itu nanti kalian kerjakan, ini aja, sesalahnya. Saya nggak kasih batas waktu karena kalian habis ini kan mau ikut itu ya, mau ikut kuliah umum ya, jadi perlu persiapan. Ya pokoknya dikerjakan nanti jadi nilai tambahan untuk kalian ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain sebelum kita tutup seperti biasa dokumentasi dulu. Tolong diaktifkan sebentar. Ini kalian. Video kalian. Kok nggak muncul ya? Bentar. Oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, nanti kalian kerjakan kuisnya. Terus nanti untuk kalian kan masuk ada libur 2 minggu ya. Libur lebaran 2 minggu. Masuk lagi tanggal 24 ya. Berarti nanti tanggal 24 hari Senin itu kita pertemuan ke-6, hari Sabtunya pertemuan ke-7. Nanti selama liburan kalian ada assignment buat ngerjain soal ya. Nanti akan kita bahas setelah kita kembali lagi kuliah di pertemuan 6 dan pertemuan 7. Oke? Ya. Oke, selamat libur lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat lebaran buat yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Kemudian sampai ketemu lagi di 2 minggu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tetap Bu. sehat Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. 3M ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.